you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Marcelino Ferdinand bukan tanpa alasan bisa masuk skuad utama Oxford United melawan Swansea City. Nama Marcelino Ferdinand terdaftar sebagai pemain cadangan Oxford United versus Swansea City pada Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Laga ini merupakan pertandingan terakhir Oxford United di divisi Championship 2024-2025. Pelatih Oxford United sendiri tidak peduli dengan hasil pertandingan ini karena tidak berdampak pada status di klasemen akhir. Klub berjuluk The Yellows ini sudah dipastikan bertahan di divisi Championship musim depan. Oxford United saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen dengan raihan 46 poin. Karena itu, sejumlah pemain muda dari akademi dimasukkan ke skuad utama menghadapi Swansea City. Termasuk salah satunya pemain muda berbakat asal Indonesia, Marcelino Ferdinand. Mengenakan jersey bernomor punggung 28, Marcelino masuk dalam daftar pemain cadangan Oxford. Bukan tanpa alasan Marcelino bisa masuk skuad utama di laga terakhir, sang pelatih, Gary Rowett beberkan penyebabnya. Ia mengaku tidak asal dalam memasukkan pemain akademi, karena ia memiliki rencana dengan pemain tersebut. Hal itu juga berlaku untuk Marcelino Ferdinand. Gary Rowett ingin menjaga para pemain akademi. Tahu kapan pemain sudah layak untuk dimainkan atau belum, layak untuk berlatih bersama atau tidak. Gary Rowett mengaku Oxford United sudah memiliki rencana untuk para pemain muda potensial. Kesempatan akan datang ke pemain yang tepat, begitulah penegasan Gary Rowett soal menit bermain pemain akademi. Ia mengklaim punya pengalaman bagus terkait masalah ini dan akan memberikan keputusan yang terbaik. Merasa dicurangi? Ciro Alves hubungi Erick Thohir, minta tolong PSSI selidiki wasit. Striker Persib Bandung Ciro Alves minta tolong ke Erick Thohir agar PSSI menyelidiki wasit di laga melawan Malut United. Kartu merah Ciro Alves mewarnai kekalahan Persib Bandung dari Malut United di pekan ke-31 Liga 1 2024, Jumat tanggal 2 April tahun 2025. Penyebab kekalahan Persib adalah gol Wahyu Prasetyo disusul kartu merah yang diterima Ciro Alves menit ke-72. Ciro Alves dianggap telah melakukan sikutan terhadap Bimar Angulo saat keduanya tengah berebut bola. Keputusan kartu merah diambil oleh wasit setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee (VAR). Meskipun dalam tayangan VAR terlihat sikutan tersebut tergolong lemah dan tidak mengenai kepala. Akan tetapi wasit tetap menghukum Ciro dengan kartu merah, pemain asal Brasil itu pun seketika syok. Ia sempat memperlihatkan gestur meminta maaf berkali-kali, tak hanya kepada Malut United tetapi juga rekan setim dan pelatihnya. Hingga dengan berat hati, ia menerima keputusan itu dan pergi meninggalkan lapangan pertandingan. Saat berjalan keluar lapangan, Ciro juga sempat meminta maaf kepada pelatih Malut United, Imran Nahumaruri. Perasaan sedih dan kecewa belum hilang, sampai hal itu dituangkan Ciro lewat tulisan dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Saya ingin mengatakan bahwa selama saya di Indonesia, saya selalu menghormati lawan saya, tulis Ciro Alves. Bukan tipe saya untuk diusir, ini pertama kalinya hal ini terjadi secara tidak adil. Saya sangat sedih dan kecewa, imbuhnya. Ciro menegaskan, ia merupakan pemain yang siap melakukan segalanya ketika sudah berada di lapangan. Bahkan dalam kondisi sakit pun, Ciro tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk timnya. Saya tidak pernah cedera dan saya selalu melakukan segala yang saya bisa untuk berada di lapangan.
Karena itulah ia merasa sangat terpukul ketika harus meninggalkan lapangan pertandingan karena kartu merah. Ia merasa tidak pantas menerima hukuman tersebut. Ciro bahkan mengklaim mendapat dukungan dari pemain Malut United. Got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Publik Malaysia menghina rencana Timnas Indonesia menggelar turnamen di FIFA Matchday September tahun 2025. Rencana Timnas Indonesia menggelar turnamen mini mendapat respons negatif dari publik Malaysia yang beri hinaan. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menggelar turnamen di jeda FIFA Matchday dengan 3 kontestan yang akan bermain. Kabar ini mencuat di media sosial lewat unggahan akun Instagram The ASEAN Football, pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Dari 3 kontestan itu, selain Timnas Indonesia, ada 2 tim yang menurut kabar bakal diundang PSSI sebagai penyelenggara. 2 tim tersebut adalah Lebanon dan Malaysia. Meski begitu, rencana ini tak sepenuhnya mendapat respons positif. Ada pula respons negatif yang ditunjukkan publik salah satu negara yang bakal diundang menjadi kontestan. Dan respons negatif itu datang dari publik negeri jiran, Malaysia, lewat salah satu akun fanbase sepak bola di X, OneFootballM. Melalui cuitan yang diunggah pada Jumat tanggal 2 April tahun 2025, akun tersebut terkesan menghina turnamen bikinan Indonesia. Menurut mereka, turnamen itu jauh dari level Malaysia, mereka pun terkesan meminta timnasnya untuk tidak ikut serta. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry, tulis akun X OneFootballM. Tak pelak, unggahan tersebut langsung mendapat respons seragam dari publik X yang gerah melihatnya. Netizen memperlihatkan bagaimana level sebenarnya Malaysia dengan Timnas Indonesia saat ini. Timnas Malaysia duduk di peringkat ke-131 FIFA, sementara Timnas Indonesia di peringkat ke-123. Selain itu, Malaysia juga masih harus melalui putaran ketiga kualifikasi untuk memperebutkan 1 tiket ke Piala Asia 2027. Sedangkan Timnas Indonesia sudah lolos otomatis ke ajang tersebut usai berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.